Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dengan tegas meminta kepada seluruh anggota Kabinet Merah Putih agar tidak melindungi para pelaku dan bandar judi online. Judi online merugikan negara dan rakyat, oleh karena itu pemerintahan Presiden Prabowo Gibran terus memberantas judi online yang meresahkan masyarakat. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengingatkan kepada setiap institusi maupun lembaga penegak hukum tidak boleh membantu atau melakukan backing terhadap oknum terlibat aktivitas judi daring dan harus memerangi dan memberantas kejahatan tersebut secara keseluruhan. Usai mengikuti sidang Kabinet Paripurna yang dilaksanakan di kantor Presiden Jakarta, Mutia mengatakan bahwa dalam arahannya Presiden meminta seluruh kementerian lembaga untuk bersatu memerangi judi online karena sebagian besar korbannya adalah masyarakat tidak mampu. Selain untuk melindungi masyarakat tidak mampu dari jerat judi online, Presiden menekankan bahwa dengan memerangi kejahatan tersebut, daya beli dan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan meningkat. Ini beliau tadi sampaikan juga di dalam rapat bahwa yang menjadi korban adalah masyarakat kecil. Ini kenapa beliau menaruh perhatian besar dan kembali disampaikan oleh beliau dalam rapat kabinet hari ini. Arahannya tidak boleh ada yang kong-kali-kong, tidak boleh ada yang membacking. Jadi beliau ingin ini betul-betul selesai, bekerja sama para lintas kementerian, lintas lembaga termasuk Polri, Kejaksaan Agung, Kemkomdiji, Kemenkopolkam, dan kebetulan kami dan Kapolri juga sudah amat sering berkomunikasi, dan kemarin di bawah Menkopolkam juga kita sudah melakukan rapat, bahkan mengeluarkan atau memutuskan ada des khusus terkait judi online. Hingga saat ini Kemenkomdiji terus berupaya mendukung penyidikan terhadap oknum pegawai yang diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online. Mutia mengakui bahwa pihaknya belum bisa melakukan audit maupun perubahan sistem teknologi karena masih dalam pengawasan dan penyidikan kepolisian. Menteri Kebudayaan Fadlizon berencana mendaftarkan 3 kebudayaan Indonesia ke UNESCO. Pengakuan UNESCO terhadap warisan budaya Indonesia begitu penting karena dapat memberikan perlindungan dan mencegah klaim dari negara lain. Pemerintah akan mendaftarkan 3 kebudayaan tradisional Indonesia ke United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO pada Desember 2024 mendatang. Ketiga kebudayaan tradisional yang akan didaftarkan pemerintah yakni Reog Ponorogo, Kebaya, dan Kolintang. Aksi ini menjadi upaya pemerintah menguatkan pengakuan dunia atas warisan budaya luhur Indonesia yang memiliki kekayaan budaya luar biasa. Pada tingkat nasional, tercatat 2.000 elemen budaya telah diidentifikasi sebagai Intangible Cultural Heritage atau warisan tak benda. Sementara itu, kekayaan budaya Indonesia yang terdaftar di UNESCO saat ini baru mencapai 13 elemen budaya. Fadlizon menilai jumlah kekayaan budaya Indonesia di UNESCO perlu ditingkatkan mengingat kekayaan budaya Indonesia yang luar biasa dan tak tertandingi di dunia. Memang kita ingin meningkatkan pengakuan UNESCO atau registrasi di UNESCO ini lebih banyak lagi. Tahun ini bulan Desember rencananya ada 3 yang diajukan itu, Reog Ponorogo, kemudian Kebaya, dan juga Kolintang dari Sulawesi Utara ya. Nah, tetapi kita ingin mencoba melobi kepada UNESCO karena sebetulnya Intangible Cultural Heritage kita ini banyak. Sekarang ini baru 13 yang mendapatkan pengakuan itu. Namun di negara-negara lain sebenarnya jumlahnya cukup banyak lebih dari itu. Jadi kita berharap proses yang sudah ada dilakukan dari bawah, dari kabupaten, kota, kemudian ke provinsi dan tingkat nasional, di dalam registrasi kita yang masuk di dalam Intangible Cultural Heritage atau warisan budaya tak benda. Selain pengakuan UNESCO, Menteri Fadli juga menjelaskan komitmen pemerintah dalam melestarikan tradisi lokal dan mendorong keterlibatan komunitas lokal dalam konservasi kebudayaan. Fadlizon menilai promosi kebudayaan Indonesia harus mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, seperti mempromosikan budaya melalui film, animasi, dan video game berbasis budaya.
Kepala Badan POM Republik Indonesia, Taruna Ikrar, menyebutkan Badan POM berkomitmen untuk terus meningkatkan dukungan terhadap hilirisasi produk inovasi pangan. Hingga akhir tahun 2024, BPOM telah mendampingi pengembangan standarisasi terhadap 23 produk inovasi pangan. Kepala Badan POM Republik Indonesia Taruna Ikrar menyebutkan demi mendukung pencapaian target pemerintah pada tahun 2030, yakni semua orang terkhusus masyarakat rentan memiliki akses terhadap pangan yang aman, bergizi dan cukup sepanjang tahun, Badan POM berkomitmen untuk terus meningkatkan dukungan terhadap hilirisasi produk inovasi pangan. Perkembangan teknologi di bidang pangan dan perubahan gaya hidup masyarakat menjadi faktor pendorong bagi industri pangan untuk melakukan inovasi pangan. Di sisi lain, masih terdapat risiko terhadap kesehatan masyarakat yang disebabkan penggunaan bahan berbahaya yang dilarang untuk produksi pangan. Oleh karena itu, Taruna Ikrar menegaskan dukungan hilirisasi produk pangan yang dilakukan BPOM sebagai bentuk untuk menjamin keamanan pangan, yang merupakan bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Hingga akhir tahun 2023, BPOM telah mendampingi pengembangan standarisasi terhadap 23 produk inovasi. Pengoptimalan dukungan hilirisasi produk inovasi pangan ini turut membantu pemerintah untuk mengakhiri segala bentuk malnutrisi, termasuk pencapaian target nasional 2025 yakni penurunan angka stunting. Untuk itu, Badan POM hadir dengan memberikan solusi dan dukungan agar produk inovasi tersebut dapat diakses dan bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Badan POM berperan dalam mendukung hilirisasi dan komersialisasi produk inovasi melalui berbagai program. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.